wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Islam. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pergaulan dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan berbagai macam orang. Pergaulan menjadi salah satu aspek yang sangat memberikan hukuman yang jelas agar kita tetap berada di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini memberikan peringatan tegas bahwa kita harus menjauhi segala hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada zina, termasuk dalam pergaulan, menjaga pandangan, menutup aurat, serta berbicara dengan sopan. Hal-hal tersebut merupakan beberapa bentuk nyata dari menjaga diri dalam pergaulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hattakum la yu'minu hatta yuhibbu la akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya, tidak sempurna iman seorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita di sini akan membahas adab pergaulan dalam agama Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasnaun." Yang artinya, katakanlah kepada seorang laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu sangat suci bagi mereka. Quran surat An-Nur ayat 30. Itu yang pertama, untuk yang menjaga pandangan. Yang kedua, yaitu memilih teman yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ayyu ghalib." Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maka hendak salah seorang dari kalian melihat siapa yang akan dijadikan sahabat. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga silaturahmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannata qadi'un. Yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga ceramah ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita perbaiki diri, menjaga adab dalam pergaulan serta saling mengingatkan dalam kebaikan. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para hadirin dan hadirat yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, boleh, Mbak. Saya mau tanya, bagaimana sih cara kita menasihati teman yang sudah mulai
kita menasihati teman yang mulai menjauh, itu kita harus menasihatinya dengan lembut, tidak bisa menasihatinya dengan kasar ataupun secara paksaan. Sampaikan nasihat secara pribadi, jangan di depan umum, karena dia pasti akan merasa malu agar tidak merasa dipermalukan. Dan kita juga harus memberikan contoh pergaulan yang baik dan doakan dia agar Allah membuka hatinya untuk kembali ke jalannya. Ya, silakan. Ya, izin bertanya. Seperti yang kita ketahui, perkembangan pergaulan di era zaman sekarang itu sudah semakin rusak dari berkembang zaman. Ya. Itu gimana caranya kita bisa menjaga diri dari lingkungan kita yang kurang islami, kurang menerapkan ilmu-ilmu dalam Islam? Caranya itu kita harus lebih bisa mengerti, karena dimana di ajaran Islam itu kita diajarkan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi larangan yang tidak boleh dilakukan dalam agama tersebut. Karena dari itu kita harus mengerti mana yang baik, mana yang bukan. Maka akal balik seharusnya kita sudah bisa berpikir seperti itu. Apakah sudah bisa berpikir? Baik, terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pergaulan yang sehat dan sesuai dengan syariat Islam tidak hanya memberikan ketenangan hati, tetapi juga menjaga martabat dan kehormatan diri. Di zaman sekarang, pergaulan bebas menjadi salah satu tantangan besar bagi generasi muda. Media sosial, lingkungan yang buruk, kesalahan dalam pergaulan, dan gaya hidup modern seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku seorang. Namun, sebagai seorang muslim kita harus tetap teguh memegang prinsip agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu langkah penting dalam menjaga pergaulan adalah dengan menanamkan rasa takut, rasa takwa kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Quran surat An-Nisa ayat 1. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan baik yang terlihat maupun tersembunyi tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri dan menjaga perilaku agar tetap sesuai dengan tuntutan agama. Selain menjaga pergaulan, Islam juga mengatur adab berbicara dalam bergaul, untuk kata yang sopan lembut dan ditekankan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam, tidak menghina profesi orang lain, tidak menghina posisi orang lain. Adab nomor 1 baru ilmu. Paham para jamaah ya? Paham. Ucapan yang baik akan menciptakan suasana yang harmonis dan penuh rasa kasih sayang. Sebaliknya, kata-kata yang kasar dapat melukai perasaan orang lain, dapat melukai perasaan orang lain dan merusak hubungan. Oleh karena itu, mari kita biasakan berbicara dengan sopan dan penuh hikmah. Kita bisa berbicara dengan lemah lembut, tanpa berbicara yang kotor, tanpa menjelek-jelekan teman sendiri. Begitu para jamaah. Hadirin sekalian, menjaga pergaulan yang baik tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga menjadi bekal di akhirat. Pergaulan yang sehat menghasilkan ketenangan jiwa, keharmonisan dalam hati, dalam kehidupan, dan keberkahan dalam segala urusan. Sebagai penutup, marilah kita berdoa agar Allah SWT senantiasa membimbing kita dan menjaga pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam, menjauhkan kita dari pergaulan yang buruk. Amin.
Sekian materi ceramah dalam membahas pergaulan generasi muda pada sore hari ini. Kemungkinan saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.